Topik kita kali ini terkait dengan kesetimbangan, yaitu kesetimbangan pada benda tegar. Nah, ini adalah pendahuluannya. Setiap benda dia dikatakan tegar itu ya. Suatu benda tegar dikatakan setimbang apabila memiliki percepatan translasi sama dengan 0 dan percepatan sudut sama dengan 0. Ini berarti yang berlaku adalah hukum pertama Newton ya, sigma F-nya sama dengan 0. Nah, dan dalam keadaan setimbang ini, seluruh resultan gaya yang bekerja harus sama dengan 0 dan resultan torka yang bekerja juga harus sama dengan 0. Singkatnya, kita hanya ada 3 buah persamaan ya. Ini kita lihat untuk gaya kita pecah jadi 2, gaya di arah sumbu X dan gaya di arah sumbu Y. Ini sigma F-nya ini harus sama dengan 0. Dan untuk torkanya harus sama dengan 0. Ini adalah suatu konsep ya. Konsep dasar dari kesetimbangan. Dan ini adalah semacam pendahuluan terkait dengan statika ya. Dasar dari statika. Statika itu adalah ilmu tentang statis ya. Bukan statistika, ini statika. Ini biasanya nanti kalian akan mempelajarinya di mata kuliah mekanika teknik ya di semester 3. Oke. Nah, ingat ya sigma F sama dengan 0 artinya gaya itu tidak berdasarkan posisi ya. Posisi tidak berdasarkan dia posisinya di mana. Yang penting adalah gaya total yang bekerja di arah X dan gaya total yang bekerja di arah Y itu sama dengan 0 ya. Tidak bergantung pada posisinya di kiri, di kanan atau bagaimanapun ya. Nah, untuk itu saya akan menampilkan yang berikutnya. Ini silakan dicek ya. Ada 5 buah gambar. Coba silakan saya cek satu-satu ya. Saya minta jawabannya. Kalau nggak jawab berarti dianggap nggak hadir ya. Coba Damara, pilih mana? Yo Damara, jawabnya boleh di chat ya. Damara pilih apa? Farhan, pilih apa? Ini saya mau survei ya, quick survey. Batang mana yang mengalami kesetimbangan statis? Jawabannya bisa lebih dari satu ya. Oke, Damara ada nih Damara. Saya hitung sampai 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lewat ya. Saran apa? Jawabannya bisa lebih dari satu. Lebih satu, pilihnya satu aja deh ya. Oke, Handoko, jawabannya apa? Bisa lebih dari satu ya. Yuk, Handoko apa? Ini cepat aja ya jawabannya. A sama F. Oke, Muhammad Ari jawabannya apa? Ini semua harus jawab ya. Kalau tadi nggak jawab berarti saya anggap nggak hadir ya. Itu cuman online saja, tidak memperhatikan. Ayo, Muhammad Ari apa jawabannya? Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lewat. Muhammad Renaldi, jawabannya apa? Yo, Muhammad Renaldi. C sama F. Oke, tampung dulu ya, kita lihat. Pandu dijawab belum? Belum ya? Ya Pandu apa jawabannya? Nah, tebak-tebakan aja ya. B sama F. Oke, Restu Gali jawabannya apa? C dan F. Oh, Ari nih baru jawab. Oke. Ini ada ya, nongol. Riko apa Riko? F. Rido apa Rido? Jawabannya apa? A. Oke.
Sekarang kita lihat ya di sini. Kita lihat baik-baik. Tadi aturannya adalah untuk kesetimbangan itu ada dua ya. Yang pertama adalah sigma F sama dengan 0. Yang kedua adalah sigma torkanya sama dengan 0. Untuk kasus ini yang berlaku adalah untuk sigma F-nya ya. Sigma F sama dengan 0, di mana F-nya ini adalah F yang arah vertikal ya. Jadi kita punya FY. Kita punya FY. Nah, kita lihat di sini gambar yang A ya. Tanda panah, ini sekali lagi ya, tanda panah ini menunjukkan arah dan panjangnya itu menunjukkan besar gaya. Artinya, kalau dia ada tanda panahnya ke atas dan ke bawah, ini satu ya. Ini satu, ini satu. Ini artinya setimbang. Oke. Jawaban A benar. Jawaban B, nah ini salah ya. Kenapa? Karena ada dua tanda panah yang ke bawah, sedangkan yang ke atas hanya ada satu. Yang C juga otomatis ini salah ya, karena ada dua yang ke bawah. Kemudian yang D, ini benar. Yang E juga benar. Yang F juga benar. Jadi seperti yang sudah saya bilang, ini tidak bergantung posisi gayanya, karena yang dipakai adalah resultan ya. Jadi resultan itu artinya total gayanya. Artinya di sini kita akan punya yang benar adalah A, D, E, dan F. Jadi yang jawabannya C, nah ini Renaldi sama Ari salah ya. Nggak apa salah. Salah di sini nggak apa-apa ya. Yang penting tidak salah di ujian. Jadi A, D, E, dan F alasan yang tadi ya. Karena resultan gayanya harus sama dengan 0. Nah, ini checkpoint yang kedua. Nah, sekarang coba lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Di sini ada gambar berupa batang ya. Berupa batang. Di sini batang ini dikatakan dalam keadaan setimbang. Nah, tadi syarat yang pertama untuk setimbang ya. Syarat pertama untuk setimbang adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma torkanya sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini, kan dia dibilang dalam keadaan setimbang, artinya gaya yang ke atas itu harus sama dengan gaya yang ke bawah. Sini pertanyaan yang A ya, bisakah kita menentukan gaya F1 dan F2 dengan menyeimbangkan gaya? Di sini juga menyeimbangkan gaya, artinya kita bikin ya si F1 dan F2 sedemikian rupa itu sehingga dia setimbang. Tapi pertanyaan A itu adalah bisakah kita menentukan gayanya? Kira-kira bisa atau enggak? Kalau hanya menggunakan sigma FY sama dengan 0. Nah, ini saya akan buka papan tulis ya. Saya akan buka ini taruh di sini aja papan tulis. Nah, ini papan tulis ya. Saya akan kopikan gambar yang tadi. Nah, ini saya sedikit zoom besarkan. Nah, tadi yang A ya, pertanyaannya bagaimana? Apakah kita bisa menentukan gaya F1 dan F2 dengan menyeimbangkan gaya ya? Artinya kita tuliskan di sini adalah sigma FY sama dengan 0 ya. Artinya gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Di sini kita akan punya 20 Newton ditambah dengan F2. Ini sama dengan 10 Newton ditambah F1 ditambah 30 Newton. Ini kalau kita jumlahkan, kita akan dapatkan hubungannya adalah 20 ditambah F2 gitu ya. Singkatnya ya, sama dengan 40 ditambah F1 ya. Ini yang kita dapatkan. Nah, ini kita anggap ini adalah persamaan pertama ya. Kalau kita lihat di sini, kita tidak bisa menentukan gaya F1 dan F2 hanya dengan menyeimbangkan gaya. Nah, di sini artinya kita harus menyeimbangkan torka ya. Ini kita harus menggunakan kesetimbangan torka.
yaitu sigma tau sama dengan 0. Oke, untuk melakukan penyeimbangan torka, di sini saya akan copy lagi gambarnya, saya ulangi ya, biar terlihat. Nah. Oke, pertama, nah, saya balik dulu ke slide-nya ya, slide-nya mana tadi? Nah, yang B ya. Jika menggunakan keseimbangan torka, pertanyaannya adalah di manakah kita perlu menaruh titik pusat rotasinya? Ya, di manakah kita perlu menaruh titik pusat rotasinya? Sini kita punya beberapa titik ya, kalau bisa dilihat di sini. Kayak misalnya yang ini ya, kita bisa pilih titik yang satu, gini misalnya ini titik 1, ini adalah titik 2, ini adalah titik 3, ini ada titik 4, yang ini adalah titik 5. Kita punya 5 opsi di sini. Kita mau taruh dia di mana gitu. Kita mau taruh dia di mana. Nah, kira-kira di mana nih? Di mana kita perlu menaruh titik pusat rotasinya. Nah, ini karena Muhammad Nur Alim baru bergabung ya. Silakan coba. Nur Alim, silakan dijawab ya. Dijawab. Di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan Egi ya. Egi silakan dijawab ya. 1, 2, 3, 4 atau 5. Kalau nggak jawab saya anggap nggak masuk ya. Anda cuma nongol doang tapi nggak ada orangnya. Coba silakan dijawab di komen. 1 ya. Kira-kira di 1 gitu. Yang paling ideal ya. Coba Egi yang baru datang. Mana Egi jawabannya? Satu juga. Coba yang lain ada yang punya jawaban lain nggak? Kira-kira di mana kita taruh titik rotasinya atau sumbu putarnya di mana? Ada yang punya jawaban yang lain? Nah. Coba nih saya cek lagi Damara, ada nggak nih Damara nih? Tadi saya tanya nggak jawab. Coba Damara kesempatan kedua ya. Apakah hadir atau tidak? Ya Damara silakan dijawab. Gimana Damara? Apakah berarti emang tidak ada ya kalau nggak jawab? Hanya numpang login gitu. Gimana Damara masih belum ada jawaban? Oke yang lain gimana yang lain? Ada yang punya jawaban lain? Yo gimana ini kira-kira nih? Saya kasih kata kunci ya. Kata kuncinya adalah untuk menentukan sumbu putar kita harus mencari suatu titik yang ideal di mana suatu gaya yang tidak diketahui itu bisa kita eliminasi sementara. Jadi kalau saya lihat jawabannya Nur Alim dan Egi, ini bisa di 1 tapi tidak efektif karena nanti akan mempersulit diri kita. Di mana saja sebenarnya bisa. Jadi 1, 2, 4 itu bisa dipilih tapi tidak efektif ya. Jadi nomor 1, 2, dan 4 itu bisa dipilih tapi tidak efektif. Karena di sini kita akan sulit menemukan gaya yang F1 dan F2. Kita nggak tahu. Jadi syaratnya adalah kita pilih suatu titik ya yang
kita dapat mengeliminasi gaya yang tidak diketahui. Nah, jadi benar ya, bisa pilih titik 3 atau titik nomor 5. Jadi gitu ya jawabannya ya. Jadi bisa pilih yang 3 atau pilih yang 5. Nah, untuk itu saya akan mencontohkannya adalah yang satu saja karena jawabannya sama saja ya. Saya akan pilih sumbu putarnya itu di titik yang ini, yang 3 ya. Jadi saya anggap, nah ini adalah sumbu putarnya ya. Ini sumbu rotasinya. Sekarang kita tahu bahwa sigma tor K itu sama dengan 0 ya. Dan kita sepakati dulu bahwa apabila dia berputarnya berlawanan arah jarum jam, dia adalah positif. Dan jika dia searah dengan jarum jam, maka dia negatif. Ini kesepakatan kita ya. Ini bisa dibalik juga nggak masalah. Yang penting kita konsisten dalam mengerjakannya. Baik, sekarang kita lihat di sini. Kita pisahkan dulu untuk masing-masing gaya ya. Torka untuk masing-masing gaya ya. Torka untuk setiap gaya yang diketahui ya. Yang diketahui. Ini ada 3 buah gaya yang diketahui ya. Oke, kita lihat. Misalnya untuk yang pertama ya, yang pertama adalah gaya 20 Newton ya. Gaya 20 Newton yang ke atas ya. Yang arahnya ke atas. Oke, kalau saya gambarkan ulang misalnya ya, ini adalah batangnya, ini batangnya. Kemudian saya potong ya, ini saya gambarnya garis lurus aja ya batangnya ya. Sebuah batang garis lurus. Kemudian ini adalah titik putarnya. Titik putarnya. Dan dia memiliki jarak adalah 4D ya. Ini 4D ditambah 2D ya. Jadi jaraknya dari sumbu putar adalah 6D. Dan dia didorongnya itu ke atas ya. Jadi kalau kalian bayangkan, ini adalah titik putarnya. Kemudian ada batang yang didorong dari bawah ke atas seperti ini. Maka batang ini akan berputarnya searah dengan jarum jam ya. Sehingga torkanya, kita anggap ini adalah torka 1. Ini dia nilainya adalah negatif ya. Negatif 6D dikalikan dengan 20 Newton. Ini gaya yang pertama. Sekarang gaya yang kedua ya. Kita lihat gaya yang kedua. Yaitu adalah gaya 10 Newton yang arahnya ke bawah. Ini saya gambarkan lagi. Nah, dia agak lebih pendek ya batangnya. Ini adalah sumbu putarnya dan dia jaraknya ini dorongannya ke bawah. Ini jaraknya adalah 2D. 2D. Kalau seperti ini, maka dia akan berputarnya adalah searah dengan jarum jam ya. Maka kita akan punya torka 2 itu sama dengan positif ya. Positif 2D dikalikan dengan 10 Newton. Sekarang kita ambil gaya yang ketiga ya. Yang gaya ketiga adalah gaya 30 Newton yang arahnya ke bawah. Saya gambarkan lagi batangnya, ini lebih pendek ya di sini. Nah, ini sumbu putarnya dan dia arahnya seperti ini ya, ke bawah. Kalau didorong, maka dia akan mengalami gaya yang searah dengan jarum jam. Ya, searah dengan jarum jam. Artinya torka yang ketiga itu adalah ini jaraknya D ya. Adalah minus D dikalikan dengan 30 Newton. Kemudian gaya yang keempat, nah ini gaya keempat ini adalah gaya F2 ya. Gaya F2 yang arahnya ke atas. Kalau ini adalah batangnya, kemudian gayanya ke atas ya. Dia didorongnya ke atas. Ini jaraknya adalah 2D ya. Maka dia akan berputarnya adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Maka ini adalah torka 4 ya. Torka 4 itu sama dengan 2D dikalikan dengan F2. Karena F2-nya kita belum tahu ya. Di sini F2-nya kita belum tahu.
Nah, sekarang bagaimana dengan gaya F1 ya? Nah, gaya F1 karena sumbu putarnya ada di F1, maka ini otomatis torkanya itu akan sama dengan 0 ya. Kenapa torkanya sama dengan 0? Karena dia tidak mempunyai lengan gaya. Karena dia berhimpit di sumbu putarnya, artinya lengan gayanya sama dengan 0. Maka dia tidak ada. Lalu kita tuliskan ya dengan persamaan kesetimbangan torka. Ini kan kalau kita lihat ini sama dengan 0 ya. Artinya kita lihat yang negatif ya, yang negatif ini ada torka 1 dan torka 3. Ini kita pindah ruas ke sebelah kanan ya. Di sini akan ada torka 3 ditambah torka 1 ya. Nanti nilainya akan jadi positif. Yang ini adalah torka 2 ditambah torka yang ke-4. Nah, torka 2 ini adalah 2 ya, 2 kali 10 ya. Kita anggap langsung 20 ya, karena D-nya sama ya. Masing-masing memiliki nilai D, ini akan bisa saling menghilangkan. Jadi 20 Newton ditambah dengan 2F2 ini sama dengan torka 3 itu adalah 30 Newton ditambah 120 Newton ya. Nah, ini kalau dijumlahkan adalah 150 Newton ya. Maka F2-nya ini bisa kita dapatkan adalah 150 dikurangi 20, 130 dibagi 2 ya. Ini adalah 65 Newton. F2-nya 65 Newton, maka F1-nya di sini, F1-nya kita lihat persamaan yang paling atas ya. Ntar saya zoom out dulu. Mana tadi persamaannya? Nah, ini ya. Bahwa 20 ditambah F2 sama dengan 40 ditambah F1. Ini persamaan pertama ya. Sehingga otomatis nilai F1-nya itu ya, ini akan sama dengan 45 Newton. Gitu ya caranya. Jadi caranya gampang, tapi ini butuh sedikit analisis berpikir ya. Jadi tadi F2-nya ternyata jawabannya adalah 45 ya. Tadi F2-nya 65 dan F1-nya adalah 45. Kebalik ya. Benar 45 Newton. So, kalau dijumlahkan ya, ini atas 85, bawah juga 85. Jadi itulah caranya ya. Caranya gampang. Nah, saya akan masuk ke contoh saja. Jadi ini gampangnya langsung ke contoh ya. Di contoh yang kedua ini adalah kesetimbangan pada tangga ya. Jadi pada kesetimbangan tangga ini kita lihat ada seorang pemadam kebakaran, bahasa Inggrisnya itu firefighter ya. Dia naik tangga yang panjangnya adalah L dan masanya adalah M kecil. Dan dia bersandar pada sebuah tembok yang licin. Jadi di sini temboknya licin ya. Nah, ini posisi ini dia tidak ada gesekan. Posisi ujung atas tangga berada pada ketinggian H ya, dia memiliki ketinggian H. Kemudian pusat massa tangga ini COM ya, ladder COM. Maka kita akan punya di sini adalah M kecil G ya. Itu sama dengan L per 3. Jaraknya adalah L per 3. Jadi ini dari sini ke sini adalah L per 3. Kemudian seorang pemadam kebakaran dengan massa M besar itu 72, maka dia akan ada gaya ke bawah ya. Itu M besar kali G. Memanjat tangga tersebut sampai pusat massanya berada pada L per 2. Berarti dia posisinya L per 2 tuh di sini ya. Ini adalah L per 2. Diukur dari ujung bawah tangga ya. Nah, tentukan besar gaya yang dialami oleh tangga, oleh dinding dan tanah. Jadi yang ini friction, yang ini ada gaya ya. Ini saya ganti warna deh biar berbeda ya. Yang ditanyakan misalnya warnanya adalah hijau. Yang ditanyakan adalah gaya ini ya. 1 dan 2. Gaya yang dialami oleh dinding dan tanah. Ini adalah gaya yang dialami oleh tanah ya. Dia ada 2 gaya, vertikal dan horizontal. Sedangkan untuk pada dinding dia hanya ada 1 gaya. Itu gaya yang vertikal. Kenapa? Karena yang horizontalnya itu
Tidak ada karena dia frictionless ya, licin. Jadi dia tidak ada gaya. Nah, ini gambar yang ini ya, gambar ini akan saya kopas dulu ya ke papan tulisnya. Ya, ini gaya ini, gambar ini saya akan kopas. Nah, ini saya zoom out. Ini geser ke sebelah sini. Kita paste ya. Nah. Oke, kemudian dibesarkan sedikit. Nah. Oke, di sini yang diketahui ya, beberapa hal yang diketahui adalah L ya, panjang L. L-nya itu adalah 12 meter. Kemudian M kecil ya, masa tangga itu adalah 45 kg. Kemudian H ya, ketinggiannya adalah 9,3 meter. Kemudian masa si pemadam kebakaran ya, M besar itu adalah 72 kg. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Nah, pertama kita dapat menggambarkan diagram benda bebas ya. Ini diagram benda bebasnya. Nah, ini saya kopikan ke papan tulis. Ya. Nah, ini diagram benda bebasnya seperti ini. Kemudian, oh enggak. Nah, seperti ini ya diagram benda bebasnya. Ini adalah diagram benda bebasnya. Jadi dari gambar yang kiri ini diterjemahkan menjadi gambar yang kanan. Nah, selanjutnya kita akan punya di sini ya. Nah, gunakan kesetimbangan torka di mana sigma torkanya sama dengan 0. Kemudian kita tentukan sumbu putarnya. Jadi kita memilih sumbu putar karena kita punya gaya yang tidak diketahui itu ada 3, ya ada Fw. Fw itu adalah gaya horizontal yang disebabkan oleh dinding, dan Fp ya. Fp itu adalah gaya yang disebabkan oleh tanah ya, dimana Fp itu dia punya komponen vertikal dan horizontal seperti pada gambar di sebelah ya. Nah, ini untuk mengeliminasi salah satu kita pilih bisa di titik atas atau di titik bawah. Nah, enaknya adalah di titik yang bawah ya, di titik O gitu ya gambarnya, karena kita akan bisa mengeliminasi Fp yang memiliki 2 komponen. Nah, selanjutnya kita harus menentukan lengan gaya yang tegak lurus ya, tegak lurus dengan masing-masing gaya. Oke, jadi di sini, nah ini kita menentukan lengan gaya. Jadi lengan gaya itu untuk gaya Fw, kemudian kita tentukan juga lengan gaya untuk Mg besar dan M kecil G ya. Kemudian lengan gaya untuk Fpx dan Fpy. Oke, jadi saya akan masuk lagi ke papan tulis di sini. Kita sudah punya diagram benda bebas ya. Di sini kita sudah punya FBD. Free body diagram. Ini adalah FBD-nya. Nah, kemudian kita tentukan sumbu putarnya adalah di titik O ya. Ini adalah sumbu putarnya. Sekarang kita tentukan lengan gaya masing-masing ya. Lengan gaya. Nah, ini penting nih. Lengan gaya untuk gaya Fw. Lengan gaya untuk gaya Fw. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Fw adalah gaya yang ini, Fw ya. Maka lengan gayanya ini adalah titik O ya, titik O yang ini. Maka lengan gayanya adalah si arah vertikal ya, arah vertikal. Jadi kalau kita lihat Fw, maka dia gayanya seperti ini. Ini adalah titik O yang di bawah, kemudian dia akan ada gaya Fw ya. Artinya lengan gaya Fw itu adalah lain dan tak bukan adalah H ya. Lengan gaya dari Fw. Dia lengan gayanya adalah H. Sedangkan lengan gaya di sini lengan gaya untuk berikutnya adalah lengan
gaya untuk gaya M besar G ya. Lihat, M besar G. Dia arahnya ke bawah ya, arahnya ke bawah, maka ini adalah titik O ya, ini titik O. Dia gayanya ke bawah. Ini titik O. Nah, panjangnya di sini ya, kita lihat bahwa M besar G itu adalah A per 2. Maka lengan gayanya adalah A per 2. Ini dapat dari mana A per 2? Nah, ini kita lihat gambar yang sebelah kanan ya. Ini adalah segitiga. Jadi ini segitiga yang sebangun ya. Kalau kita bagi ya. Nah, ini adalah segitiga berikutnya. Nah, ini masing-masing adalah segitiga siku-siku ya. Ada segitiga besar yang AHL. Nah, ini ada segitiga kecil yang dibentuk dari L per 3 panjangnya. Maka otomatis jarak dari titik ini ke titik O itu jadi A per 3 juga. Jadi kalau segitiganya dibagi 3 ya dia akan ikut dibagi 3 ya. Ini kesetimbangan sebangunan segitiga. Lengan gayanya adalah A per 2. Kemudian lengan gaya untuk gaya yang tangga ya, satu masa tangga, lengan gaya M kecil G. Nah, M kecil G ini ya otomatis lengan gayanya seperti ini ya. Ini adalah titik O. Kemudian dia ke bawah. Ini adalah A per A per 3 ya. A per 3. Nah, setelah kita dapat menentukan lengan gaya, kita menggunakan yang namanya adalah ini ya, sigma torka sama dengan 0. Kalau kita lihat di gambar, kalau ada batang yang vertikal, kemudian didorong ke arah kanan, maka otomatis batang itu akan berputarnya itu adalah ke arah jarum jam. Sedangkan untuk yang ini, dia akan berlawanan ya. Begitu juga dengan yang ini, dia akan berlawanan. Jika ini adalah torka 1, ini adalah torka 2, yang ini adalah torka 3. Maka torka 1, ini nilainya adalah negatif ya, H dikalikan dengan Fp. Torka 2, dia nilainya positif, A per 2 dikalikan dengan M besar G. Kemudian yang torka 3, dia gak positif, jadi A per 3 dikalikan M kecil G. Nah, sehingga untuk kesetimbangan torka di sini, ini bisa kita tuliskan ya, H dikalikan dengan Fw ini sama dengan A per 2 dikalikan dengan M besar G ditambah A per 3 dikalikan M kecil G. Oke, ini adalah persamaan torkanya. Tapi di sini kita tidak mengetahui nilai A ya. Kita lihat nilai A itu belum diketahui. Jadi kalau kita gambarkan ini adalah sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, yang sudah tahu adalah L, H. Nah, yang A-nya ini belum diketahui. Maka A ini kita pakai teorema Pythagoras, ini adalah besarnya seperti ini ya. Ini adalah A. Ini saya singkat cerita, kita bisa mendapatkan nilai A-nya itu adalah 7,58 meter. Ini adalah nilai A-nya. Nah, sekarang kan kita harus menentukan gaya Fw ya. Di sini kita menentukan gaya Fw. Sehingga Fw itu akan sama dengan ini A dikalikan dengan G dikalikan dengan setengah M besar ditambah 1/3 M kecil ya. Baru dibagi dengan A. Nah, ini adalah bagaimana menentukan si Fw-nya. Nah, untuk mengsingkat waktu ya, saya mengefektifkan waktu. Saya singkat cerita saja. Ini dapatnya adalah kurang lebih adalah 407 Newton ya. 407 Newton. Yaitu adalah Fw. Nah, kalau kita lihat gambar, ini gambar yang kedua ya. Di sini. Kita lihat bahwa Fw, nih ya, Fw
itu arahnya ke kanan. Maka kita akan punya tadi FP yang arahnya X ya, ke kiri ya. FPX yang arahnya ke kiri. Karena ini berada dalam kesetimbangan, maka sigma Fx-nya harus sama dengan 0. Sigma Fx harus sama dengan 0, artinya ini saya tulis lagi ya, sigma Fx sama dengan 0, artinya adalah Fw dikurangi Fpx ini akan sama dengan 0. Kenapa Fpx-nya itu arahnya tandanya negatif? Karena dia arahnya ke kiri ya. Sehingga dapat kita tuliskan Fpx itu sama dengan Fw sama dengan 407 Newton. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan gaya yang vertikal ya. Nah, ini untuk gaya vertikal itu artinya sigma F ya, sigma Fy ya. Sigma Fy ini harus sama dengan 0. Kita balik lagi ke atas di sini ya, kita cek ke atas. Nah, untuk gaya yang vertikal, nih ya, gaya vertikal, kita punya Fpy 1 arahnya ke atas, kita punya M kecil g arahnya ke bawah, dan M besar G yang arahnya ke bawah ya. Jadi kita ambil positif ke atas, ke kanan juga positif ya. Kita ambil seperti itu, maka di sini untuk gaya yang vertikal kita akan punya Fpy dikurangi M kecil g dikurangi M besar G ini harus sama dengan 0. Artinya Fpy-nya ini sama dengan M besar G ditambah M kecil G, atau M besar ditambah M kecil dikalikan dengan G ya. Ini singkat cerita hasilnya adalah kurang lebih 1146,6 Newton. Nah, ini untuk soal yang tangga ya. Jadi itu jawabannya. Nah, oke, sebelum masuk ke soal ini saya mau tanya dulu, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ya. Begitu kita masuk ke soal yang kedua. Jadi soal yang kedua ini gambarnya seperti di samping ya. Misalnya ada sebuah box, masanya adalah 430 kg dan digantung ya menggunakan beam ya, beam yang panjang A-nya ya, A-nya itu kita lihat itu ada 1,9 dan B-nya, panjang B itu 2,5 meter ya. Dimana masanya si beam itu adalah 85 kg yang dimiringkan, yang ditopang oleh tali ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa tegangan yang dialami oleh kabel ya. Kemudian berapa total gaya yang dialami beam oleh engsel. Engsel itu hing ya. Oke, kalau kita lihat di sini untuk soal ini berarti yang ditanya itu yang pertama adalah tegangan yang dialami oleh kabel ya. Berarti tegangan di sini. Ini gaya ini ya. Gaya TC ya. T kabel. Ini berapa? Kemudian berapa total gaya? Total ya. Ini kata kuncinya total. Artinya di hinge ini dia akan mengalami gaya 2 ya, vertikal dan horizontal. Ini ada F A gitu, ini ada F vertikal ya, F. Yang mana resultannya itu total gaya itu sama dengan FH ditambah FV, ini dikuadratkan kemudian kita akarkan.
Itu yang perlu. Jadi kita perlu mencari TC, FP dan FH. Nah, di sini juga kita lihat ini ada beban ya, ada beban sehingga dia akan mengalami tegangan tali ya, tegangan tali ke bawah yang sama dengan TR ya, T-rope ya. Dan si beban ini ya, beban juga dia akan mengalami gaya ke bawah yang besar adalah M besar G, dan yang ini juga akan mengalami gaya ke bawah yang M kecil G. Nah, jadi di sini kita sudah menggambarkan ya secara singkat diagram benda bebasnya, apa saja yang ada di gambar tersebut ya. Ini kalau lebih jelasnya saya akan tampilkan lagi. Jadi ini adalah diagram benda bebas yang kita miliki ya. Di sini. Nah, kita gunakan kesetimbangan torka di mana sigma torka itu sama dengan 0 dan kita pilih sumbu putar di titik O ya. Di titik O itu artinya di titik engsel ya. Kenapa? Kita bisa mengeliminasi dua buah gaya, FV dan FH. Kalau kita pilih di atas, di ujung atas, itu kita hanya mengeliminasi satu buah gaya, yaitu TC. Karena TR ini bisa diketahui ya, nilai TR. Jadi TR itu kalau kita lihat di sini kan dia ada beban ya, beban yang arahnya ke bawah, dan si TR itu kan disebabkan oleh beban, maka TR ini akan sama dengan M besar kali dengan G ya, TR-nya. Oke, untuk gambar ini saya akan copy ya. Saya akan kopikan ke papan tulis. Zoom out. Ini saya bikin di sini saja. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Ini diketahui bahwa ini ya, M kecilnya adalah 85 kg, M besarnya adalah 430 kg. Kemudian di sini TR tadi ya, saya udah bilang TR adalah sama dengan M besar kali dengan G. Kemudian yang diketahui lagi A ya. A itu yang mana? A itu yang ini. Ini adalah A. Kemudian jarak dari sini ke sini itu adalah B ya. Dimana A-nya itu adalah 1,9 meter dan B-nya itu sama dengan 2,5 meter. Nah, berapa tegangan yang dialami oleh kabel ya? Berarti ditanya adalah TC. Dan kita gunakan kesetimbangan torka ya. Sigma torka, sigma tau sama dengan 0 di sini. Ini kita pecahkan dulu. Kita pecahkan masing-masing gaya yang bekerja ya. Kita pecahkan untuk masing-masing gaya yang bekerja. Nah, sekarang kita lihat di sini sumbu putarnya adalah titik O ya. Sumbu putarnya adalah titik O. Oke, kita ambil gaya yang pertama. Ini gaya TC ya, gaya pada TC. Nah, ini pada TC. Kita lihat ya, artinya pada TC itu dia seperti ini. Nah, ini adalah titik O, kemudian dia mendapat gaya ke kiri ya, ke kiri oleh TC. Maka lengan gaya TC-nya itu adalah A ya. Lengan gaya untuk TC itu A. Artinya torkanya, ini anggap torka 1 ya. Ini adalah A dikalikan dengan TC yang arahnya kalau kita lihat dia akan ini ya, searah berlawanan arah dengan jarum jam. Maka dia nilainya positif. Ini gaya pada TC. Kemudian kita lihat juga gaya berikutnya adalah gaya pada TR ya. Gaya pada TR. TR itu arahnya ke bawah, kita lihat berarti dia punya gaya ini titik O ya. Titik O. Nah, ini seperti ini ya. Lengan gayanya itu adalah B di sini. Lengan gayanya B, yang ini adalah TR. Kalau dia didorong seperti ini, maka dia akan berputarnya adalah
arah jarum jam, sehingga torkanya, torka 2 itu akan negatif ya. Negatif B dikalikan dengan M kecil G ya. Itu nilai si TR itu. B dikali M kecil G. Nah, gaya berikutnya adalah gaya yang MG ya. Ini gaya M kecil G. Nah, gaya M kecil G itu dia sama seperti TR. Nah, dia seperti ini ya. Ini adalah M kecil G, ini adalah titik O. Nah, bagaimana dengan lengan gayanya? Nah, kalau kita lihat di sini, batang ini adalah batang yang uniform ya. Jadi batang uniform itu artinya titik pusat massa si beam, ini adalah beam ya. Beam. Titik pusat massanya itu berada di tengah batang ya. Jika panjang horizontal totalnya adalah B, maka panjangnya si titik pusat massanya itu adalah B per 2. Dan dia sama seperti torka 2, dia arahnya adalah arah jarum jam, maka kita punya dia nilainya negatif. Maka torka 3 ini sama dengan minus B per 2 dikali M kecil G ya. M kecil. Oh, sorry, maaf. Yang ini M besar ya. Nah, ini M besar G ya. Ini adalah masing-masing torka. Sehingga kita gunakan kembali ya persamaan sigma torkanya sama dengan 0. Artinya di sini yang negatif kita pindah ke kanan ya. Maka kita akan dapatkan torka 1 sama dengan torka 2 ditambah dengan torka 3 ya. A3. Artinya A dikalikan dengan TC. Ini akan sama dengan B per 2 dikalikan dengan M kecil G ditambah B dikalikan M besar G. Nah, ini dapat kita tulis ulang ya, nilai TC-nya. Nilai TC ini akan sama dengan G dikalikan dengan B ditambah M besar ditambah setengah M kecil dibagi A ya. Nah, ini singkat cerita, saya langsung kasih tahu jawabannya. Ini adalah 6093 Newton. Ini TC-nya sudah berhasil kita temukan. Nah, sekarang kita perlu menentukan si FH dan FV ya. Nah, ini gaya pada hinge ya. Gaya pada hinge. Itu perlu kita tentukan. Di sini kita tentukan total gaya horizontal dulu ya. Nah, ini. Total gaya horizontal artinya sigma Fx ini harus sama dengan 0 ya. Kalau berdasarkan gambar, kita lihat lagi ke atas. Untuk arah horizontal itu dia cuma ada 2 gaya ya. Yang pertama adalah FH, yang kedua adalah TC. Artinya di sini FH harus sama dengan TC ya. FH akan sama dengan TC, sama dengan 6093 Newton. Nah, sekarang total gaya vertikal ya di sini. Total gaya vertikal ya. Artinya sigma F Y harus sama dengan 0. Oke, kalau kita lihat gambarnya, nah di sini gaya vertikal itu ada 3 ya, ada FV, ada M kecil G dan TR ya, atau M besar G. Kita ambil tadi seperti atas ya, yang ke atas positif, yang ke kanan juga positif, maka untuk yang horizontal dapat kita tuliskan FV ini akan sama dengan M kecil G ditambah M besar G ya, atau sama dengan M kecil ditambah M besar dikalikan dengan G. Nah, ini akan sama dengan, singkat cerita adalah 500
sorry, 5047 ya. 5047 Newton. Nah, ini maka total gaya, nah ini pada hinge atau engsel itu F ya, F total itu akan sama dengan akar dari FH kuadrat ditambah FP kuadrat. Ini hasilnya kurang lebih adalah sekitar 7.900 Newton. Nah, oke, itu jawabannya ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada 7.900 Newton. Cukup jelas? Nah, lagi ini sebenarnya gampang ya, cuman ini butuh analisis saja. Nah, kalau tidak saya akan lanjut ya. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini kuliah ini juga saya rekam. Jadi saya rekam kuliah yang kelas 2P dan kuliah yang kelas 2K ini saya rekam juga. Jadi yang kemarin mungkin kelas 2P penjelasannya agak lebih singkat ya. Yang kalian saya jelasinnya agak lebih panjang ya, lebih mendetail. Jadi silakan nanti setelah kuliah saya akan upload, silakan untuk dipelajari kembali ya. Nah, ini jawabannya sudah. Sekarang yang ketiga. Nah, ini ketiga ini soal yang agak lebih butuh analisis dalam ya. Nah, ini sebuah balok beton digantung seperti pada gambar. Ketahui bahwa massa balok adalah 225 kg dan massa penggantungnya adalah 45 kg. Penggantung itu si strut ya. Jika sudut P itu 30 derajat dan θ-nya 45 derajat, maka tentukan tegangan kabel T, gaya vertikal dan gaya horizontal pada engsel. Ini hanya seperti ini ya yang kita ketahui ya, ini tidak ada yang lain. Nah, ini soal ini kelihatannya simpel ya, tapi ternyata butuh analisis. Ini jadi saya kopikan kembali ke whiteboard. Nah, di sini saya kopikan gambarnya. Oh, ini kegedean ternyata. Gedein lagi deh. Nah, ini ya. Oke, ini yang diketahui, saya tulis ya. Misalnya, nah ini ya. Ini adalah M besar G ya. Dimana M besarnya, ini gayanya. Dimana M-nya atau massa bendanya adalah 225 kg. Kemudian si strut ini adalah suatu benda tegar, maka dia akan memiliki gaya ke bawah juga yang besar adalah M kecil G ya. Ini gaya yang disebabkan oleh pusat massa. Dimana M kecilnya itu sama dengan 45 ya, 45 kg. Kemudian ditanya berapakah tegangan tali. Nah, tegangan tali itu yang ini ya, T. Tegangan tali itu arahnya seperti ini. Nah, tegangan tali ini dia adalah resultannya. Jadi dia resultan dari sebuah gaya tegangan tali yang berupa TX dan tali yang berupa TY ya. Jadi dia adalah resultannya. Kemudian kita akan punya gaya pada hinge ya. Itu adalah F H gitu ya, yang vertikal, dan akan ada F P yang vertikal. Yang tadi horizontal, ini adalah yang vertikal. Itu adalah gaya-gaya yang akan kita miliki ya di sini. Oke, ini kita sudah gambarkan diagram benda bebasnya. Sekarang kita perlu menentukan di sini adalah beberapa buah sudut yang tidak diketahui ya. Jadi saya akan gambarkan lagi kurang lebih segitiganya ya. Ini kita punya segitiga seperti ini.
gambar suka jelek ya. Jadi kalau dia gambar segitiga ini, kemudian dia dibagi lagi ya. Nah, dibagi seperti ini. Dimana ini adalah titik siku-sikunya ya. Jadi kita punya dua buah segitiga siku-siku sebenarnya. Dimana ini adalah pi dan yang ini adalah theta. Saya akan membagi dua buah sudut. Yang pertama ada sudut alfa dan ada sudut beta ya di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita harus menentukan sudut alfa dan sudut beta. Sudut alfa dan beta, jadi alfa ditambah dengan beta ini ditambah sudut pi ya, ditambah 90 derajat, ini harus sama dengan 180 derajat ya. Karena dia adalah suatu segitiga ya. Dimana sudut pi-nya, ini pi-nya itu sudah diketahui adalah 30 derajat. Kemudian theta ya, theta-nya juga diketahui 45 derajat. Maka di sini kalau kita tuliskan ya, ini menjadi alfa ditambah beta, ini sama dengan 90 dikurangi theta ya, sama dengan 60 derajat. Dan kita tahu, nah ini sudut beta ya. Sudut beta yang ini, sudut beta ini dapat ditentukan sama dengan 45 derajat. Dari mana? Karena tetanya 45 ya, teta 45 ini kan 90 ya. Total harus 180. Maka teta dan beta ini pasti sudutnya sama. Karena dia udah 45 ya. Ke beta 45. Maka di sini dapat kita tuliskan bahwa alfa ya, alfanya itu akan sama dengan 15 derajat ya. Alfanya sama dengan 15 derajat. Sedangkan betanya, nah ini betanya sama dengan 45 derajat. Nah, tujuannya apa? Menentukan alfa dan beta. Karena di sini kita ambil sumbu putarnya itu pada engsel ya. Anggap ini adalah sumbu putarnya ya. Titik O ya. Ini adalah engsel. Nah, di sini kita punya gaya yang pertama adalah gaya T ya. Lihat gaya T. Anggap saja kita asumsikan ya. Kita asumsikan, nah ini panjang si strut ya. Panjang strut ini atau batang ini adalah L ya, L kecil. Panjang si strut adalah L. Maka jarak ya, jarak gaya T terhadap titik O ya. Jadi kalau kita punya segitiga, nah ini segitiga yang baru ya. Nah ini ya kurang lebih seperti ini segitiganya. Nah, segitiganya seperti ini ya. Dimana ini adalah L, ini adalah titik O, ini adalah sudut siku-siku ya. Dan ini adalah alfa. Maka panjang ini adalah gaya T ya. Nah, maka panjang yang sisi yang tidak diketahui itu adalah kita akan punya gaya seperti ini ya. Ini adalah O, kemudian ini adalah T. Maka panjang yang lengan gayanya, lengan gaya untuk gaya T ya, lengan gaya untuk gaya T adalah sin ya, L sin alfa. Ini adalah L dikalikan dengan sinus alfa. Ini adalah lengan gaya untuk gaya T ya.
dia L sin alfa. Artinya ini adalah torka 1 ya, torka 1. Kalau dia didorong seperti ini, maka dia akan mengalami gaya yang berlawanan arah jarum jam. Artinya dia akan punya gaya positif ya. Maka L sin alfa dikalikan dengan T ya. Ini adalah torka yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita punya di sini ya. Di sini itu ada gayanya ada 2 ya. Yang pertama ada M besar G, yang kedua adalah M kecil G ya, yang arahnya sama ke bawah. Nah, jarak di sini kalau untuk yang kedua ya, ini adalah seperti ini ya. Ini adalah titik O, kemudian dia ada gaya misalnya M besar G ya. Nah, ini kita menggunakan Pitagoras seperti tadi ya. Nah, ini adalah L, mana ini sudutnya adalah beta ya. Maka lengan gayanya itu adalah L sinus beta. Artinya torka 2 itu sama dengan L sinus beta dikalikan dengan M besar G. Nah, untuk yang theta 3 ini sama, karena dia jaraknya adalah setengahnya, maka jadi L per 2 sinus beta dikalikan dengan MG. Kemudian kita lihat arahnya ya. Arahnya itu dua gaya ini adalah searah jarum jam, sehingga nilainya adalah negatif ya untuk keduanya. Nah, ini kita gunakan kesetimbangan torka, artinya sigma tau ini sama dengan 0, artinya di sini adalah torka 1 akan sama dengan torka 2 ditambah dengan torka yang ketiga. Torka 1 adalah L dikalikan dengan sinus alfa dikalikan dengan T. Torka 2 adalah L sinus beta dikalikan dengan MG ditambah L per 2 sinus beta dikalikan dengan yang kedua ini M kecil G ya. Nah, yang ini itu M kecil G ya. Ini kalikan dengan M kecil G. Sehingga karena masing-masing punya L ya, ini L ini akan saling menghilangkan. L-nya akan saling menghilangkan sehingga T-nya ini dapat dituliskan M besar G gitu ya. Dikalikan dengan sinus beta ditambah setengah M kecil G dikalikan sinus beta ini dibagi sinus alfa. Ini singkat cerita, kita dapatkan T-nya itu adalah 6,63 dikali 10 pangkat 3 Newton ya. Kita dapatkan nilai T. Nah, sekarang untuk menentukan berapa sih FH ya. Nah, tadi di sini kita punya FH ya. FH dan FV. Ini kita menggunakan kesetimbangan gaya ya. Kesetimbangan gaya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat ini saya ganti lagi. Ini gaya total pada sumbu X gitu ya, atau sigma Fx ini harus sama dengan 0 ya. Artinya kita akan punya T ya, T komponen X itu harus sama dengan FH. Nah, untuk menentukan T komponen X, ini saya gambarkan lagi sebuah segitiga. Nah, ini kan TX ya.
Tx itu kan seperti ini ya. Kita punya ini adalah Tx, yang ini adalah Ty. Nah, kemudian yang resultannya adalah ini ya. Resultannya adalah ini. Nilai si T-nya ya. Nilai si T-nya. Dan kita tahu bahwa sudut di sini ini adalah sudut Pi ya. Maka Tx, nah ini Tx ini sama dengan T cosinus ya. T cosinus 30 derajat karena pi-nya itu 30 derajat ya. Nah, ini sama dengan FH ya. Maka FH-nya ini akan sama dengan jawabannya adalah 5,74 dikali 10 pangkat 3 Newton ya. Ini adalah untuk yang F arah horizontal. Nah, kemudian gaya total ini pada sumbu Y ini sigma Fy ini harus sama dengan 0 ya. Sigma Fy sama dengan 0. Kalau kita lihat dia memiliki, nah ini memiliki 3 komponen gaya ya. Punya 3 komponen gaya. Dia ada F ini ya, Ty, dia ada Ty, ini saya kasih warna hijau ya. Dia ada Ty, kemudian ada M kecil g dan ada M besar G ya. Sedangkan F vertikal ini arahnya ya, arahnya itu ke atas ya. Sehingga dapat kita tuliskan di sini F vertikal ini akan sama dengan M besar G ditambah M kecil g, nah ditambah Ty. Dimana nilai Ty-nya itu, kita tulis ulang dulu ya. M kecil g, nilai Ty itu sama dengan T sinus 30 derajat ya. Seperti gambar yang ini ya. Ty-nya. Ty-nya adalah T sinus Pi ya. T sinus 30 derajat. Ini singkat cerita, jawabannya adalah 5,96 kali 10 pangkat 3 Newton. Itu adalah jawabannya. Ya. Jadi gaya vertikal dan horizontal pada engsel sudah dapat kita temukan. Baik, sampai di sini saya yakin pasti banyak yang bingung ya. Banyak bingung nggak? Nggak. Itu paham. Ini memang sebenarnya gampang karena rumusnya 2, tapi masalahnya adalah ini butuh analisis ya. Butuh analisis yang butuh logika. Jadi nggak bisa langsung dikerjakan tebak-tebakan begitu saja. Tapi sebenarnya gampang, nggak susah. Nah, saya akan memberikan contoh. Contohnya berikutnya adalah terkait dengan stabilitas ya atau keseimbangan pada mobile crane. Jadi kalau yang datang kuliah di awal tadi saya sempat memutar sebuah video ya tentang bagaimana mobile crane yang dipakai untuk mengangkat mobil yang tercebur di danau. Nah, ini artinya kalau kita melakukan kesalahan ya, itu bisa-bisa si mobile crane yang kita pakai itu malah terjungkal ya. Atau bahasa Inggrisnya tip over ya. Nah, mobile crane ini dibangun berdasarkan prinsip desain keseimbangan dan daya ungkit ya. Singkatnya, crane itu harus mampu mengangkat beban berat melalui penggunaan daya ungkit sambil tetap seimbang. Nah, dalam penanganan material, kita harus mempertimbangkan pusat gravitasi atau CG dari suatu beban. Nah, pusat simbol gravitasi ini diilustrasikan dengan lingkaran hitam dan putih pada gambar ya. Jadi misalnya ya, kita punya 2 ya. Di sini ada ini adalah CG-nya, CG1, dan yang ini adalah CG2 ya.
Ini kalau posisinya seperti ini adalah titik titik tumpu ya atau titik ungkitnya ya di tengah dan dia sama bebannya, maka dia akan seimbang. Nah, kita mari lihat balok keseimbangan yang mirip dengan model kiran dasar. Nah, balok keseimbangan pada titik tumpu nih, keadaan tetap seimbang selama pengungkitan dari satu titik tumpu sama dengan pengungkitan di sisi berlawanan. Jadi artinya gaya ungkitnya sama ya, dia akan seimbang. Selama dia gaya ungkitnya sama, maka dia akan seimbang. Jadi walaupun kita geser gitu, selama ini kan lebih kecil ya, ini lebih kecil, nah ini lebih besar ini, dia akan sama. Contohnya untuk menjaga keseimbangan ya, balok ada dengan menentukan memindahkan titik tumpu. Jadi kalau yang ini lebih berat, kita pindahkan titik tumpunya, kita geser ya dari awal di tengah jadi ke kiri ya. Lebih dekat ke objek yang lebih berat. Diilustrasikan seperti ini. Jadi ini kalau kita kalikan ini 300 ya, 300 dikalikan dengan 5, ini akan sama dengan 100 dikalikan dengan 15. Nah, jadi prinsipnya adalah ketika kalian mengoperasikan mobile crane, kalau bebannya makin berat, otomatis si boomnya itu jangan makin dipanjangin ya. Itu harus dipendekin. Kalau semakin panjang, itu dia akan menjadi tidak seimbang nanti. Itu adalah prinsip fisikanya seperti itu ya. Artinya kalau jaraknya jauh gitu ya, artinya si mobilenya harus yang dideketin gitu, bukan panjangin boomnya makin panjang. Nanti malah terjungkal. Nah ini contohnya, sekarang mari kita terapkan ini ke crane. Pada ilustrasi di bawah ini, sisi kanan balok memiliki keseimbangan. Ini dinaikkan ya, seperti derek ya. Selama masing-masing pengungkitan objek tetap sama, beam akan tetap seimbang. Jadi ini walaupun digeser, tapi tetap yang kita lihat adalah arah di di horizontalnya ya, jarak horizontalnya. Jadi di sini dia tidak masalah ya, selama ini masih sama ini, jaraknya ini sama ya. Jadi sigma torkanya gitu ya, sigma torkanya ini harus sama dengan 0. Nah, pada ilustrasi di samping gitu ya, balok dapat tetap seimbang jika leverage yang berasal dari masing-masing objek tetap sama. Jadi walaupun dia posisi baloknya di atas atau di bawah, itu tidak akan berpengaruh ya. Di sini ya, dia tidak akan berpengaruh posisi si bendanya ya. Yang ngaruh itu adalah jaraknya. Jadi selama jaraknya sama gitu, jarak ini ya, yang horizontalnya ini sama, maka dia akan tetap seimbang. Jadi ketika narik itu sebenarnya dia tidak akan banyak berpengaruh ya, selama tidak dipanjang pendekan. Itu harus diperhatikan ya, perlu diperhitungkan jaraknya dengan beban yang akan diangkat. Nah untuk mobil crane ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah superstruktur, pengangkut, dan boom ya. Nah masing-masing ini memiliki pusat gravitasi masing-masing, sehingga akan mempengaruhi ketika dirakit ya, akan mempengaruhi satu sama lain. Nah ini umumnya ketika sudah dirakit dia misalnya berada di titik ini ya, pusat gravitasinya, center of gravity-nya. Nah biasanya di sini, nah ini ada semacam tip ya di sini seperti ini ya. Ini yang untuk menjaga ya. Nah, ini menunjukkan dia pusat gravitasinya sebenarnya di sini. Dekat sini dia ada pusat gravitasi. Ini yang menunjukkan adalah berat si crane ya. Kemudian ini adalah titik tumpunya di sini. Titik tumpu. Maka ini menggunakan kesetimbangan torka ya. Sigma torka sama dengan 0. Artinya gaya atau W ya. W dikalikan dengan lengan gaya. Itu ini adalah crane leverage ya. Crane leverage ini harus sama dengan weight yang gaya ini, weightnya dikalikan dengan load leverage ya. Ini harus sama. Prinsipnya seperti itu. Nah untuk kasus ini
tidak aman untuk mengoperasikan crane ya, di mana leverage beban sama dengan leverage crane, sehingga stabilitas cadangan dibangun ke dalam peringkat beban stabilitas crane. Jadi kita perlu yang namanya stabilitas cadangan ya, jangan sampai tipis-tipis ya. Tipis-tipis itu artinya antara si gaya bebannya si crane itu sama dengan maksimum loadnya, itu akan sangat berbahaya. Nah, nanti dampaknya adalah dia akan terjungkal ya, kalau seperti itu. Nah, sekarang, nah ini kira-kira berapa sih maksimum beban yang bisa diangkut ya untuk kasus ini? Ini kalau kita lihat, kita gunakan kesetimbangan ya, sigma torka sama dengan 0. Nah, untuk kasus ini kita lihat di sini, ini adalah pusat masanya ya, pusat masanya di sini. Dan ini adalah titik tumpunya yang menjadi sumbu putar ya. Ini adalah sumbu putarnya. Nah, bagaimana dengan yang titik tumpu di A? Oke, titik tumpu di A ya. Nah, ini ketika dia istilahnya tipping ya. Tipping itu adalah untuk menentukan berapa maksimum load ya, berapa maksimum beban yang bisa diangkat. Maka gaya di titik A ini dia akan mulai terangkat ya. Jadi dia akan mulai naik ya. Akan mulai terangkat, artinya gaya di A ini akan sama dengan 0 ya. FA ini akan sama dengan 0. Ketika dia menentukan titik masa maksimum, gaya di A ini akan sama dengan 0. Artinya di sini kita akan punya yang pertama adalah W ya, ini adalah 500 Newton. 500 Newton itu adalah bebannya si crane ya, WC ya. Artinya di sini adalah WC. Nah, ini dikalikan dengan jaraknya ya. Dikalikan dengan 4 meter. Ini harus sama dengan load ya. Anggap aja WL gitu ya. WL dikalikan dengan 16 meter. Ini kita masukkan nilainya adalah 500 kali 10 pangkat 3 Newton dikali K4 ya, kali 4 ini sama dengan WL kali 16. Maka WL-nya ini adalah kurang lebih 125.000 ya. 125 kali 10 pangkat 3 Newton. Dan kalau kita asumsikan misalnya nilai G ya, misal ini sederhana ya. Misalnya G-nya kita bulatkan ke 10 ya, Newton per kilogram, artinya beban yang dapat diangkat M besar ini adalah kurang lebih dia adalah sekitar 12,5 ton ya, kurang lebih. Nah, ini adalah maksimum beban yang dapat diangkat oleh crane. Ya, itu saja sebenarnya materi kita